Halo semua, perkenalkan nama saya Syukur Alimin. Saya adalah mahasiswa musik di UPH Conservatory of Music angkatan 2020. Hari ini, saya akan menjelaskan secara singkat sejarah dari era musik romantik. Era romantik itu seperti apa ya guys? Apakah di era itu sering bucin? Mari kita bahas semua secara singkat. Musik di era romantik dimulai pada tahun 1815 dan berakhir pada tahun 1910 atau setelah era klasik. Nah, teman-teman, meskipun di era ini dikatakan era romantik, bukan berarti era ini selalu bercerita tentang cinta ya, teman-teman. Sebenarnya, era musik tersebut dinamakan romantik karena menggambarkan adanya ekspresi dan komposisi musik pada masa tersebut. Lalu, kenapa disebut romantik? Sekali lagi, romantik di sini tidak ada hubungannya dengan cinta ya, teman-teman. Namun karya dan komposisi musik yang lebih bergairah dan jauh lebih ekspresif daripada era-era sebelumnya. Era musik romantik ini memiliki beberapa arti. Yang pertama, kata yang berasal dari Roman abad pertengahan. Romansa adalah puisi atau kisah tentang peristiwa atau orang yang heroik. Istilah itu berkonotasi sesuatu yang jauh, legendaris, dan fantastis. Ini menyerankan sesuatu yang imajiner dan jauh dari kenyataan. Yang kedua, istilah ini kontras dengan puisi klasik yang indah secara objektif. Puisi romantis tidak terikat oleh aturan dan batasan, mengungkapkan kerinduan yang tak terpuaskan dan kekayaan alam. Lalu, fokus pada individualitas ekspresi. Terus, apa sih Kak bedanya era klasik dengan era romantik? Perbedaan antara era klasik dan romantik adalah classical thinker valued is reason above all, urban life, public responsibility, the universal, objective science, external reality, and God and nature as a clockwork mechanism. Sedangkan untuk romantic thinkers valued is emotional and feelings, natures and solitude, private reflection, the personal, subjective perception, introspection, the natural world as a source of mystery and personal enlightenment. Nah, di era romantik ini juga mempunyai beberapa karakteristik loh, yaitu imagination, institution, idealism, inspiration, and individuality, atau bisa disebut 5I. Jadi, era romantik ini adalah era yang mengandalkan imajinasi dan inspirasi secara personal dari musisi era tersebut. Dan ada pun beberapa musisi yang terkenal di zaman romantik. Siapa saja ya? Yang pertama ada Felix Mendelssohn, yang kedua Frédéric Chopin, yang ketiga Robert Schumann, yang keempat Niccolò Paganini, dan yang kelima adalah Ludwig van Beethoven. Loh, kok van Beethoven ikut? Dia kan klasik. Oh ya guys, satu fakta loh, kalau Beethoven ini dikenal sebagai musisi era klasik sekaligus era romantik loh. Berikut adalah contoh musik era romantik karya Mendelssohn yang berjudul Spring Song. Nah, itulah tadi sejarah singkat dari musik era romantik. Mohon maaf bila ada kekurangan dari apa yang saya jelaskan tadi ya teman-teman. Saya Syukur Alimin dan sampai jumpa.